Halo semuanya, perkenalkan gua Sigit dan lu sekarang semua sedang menyaksikan Panic Room. Oke, jadi sekarang Panic Room punya season baru ya. Season ini adalah cermis cerita mistis. Dalam season ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber langsung yang mengalami kejadian-kejadian mistisnya nyata dalam hidupnya. Kali ini gue bakalan membawakan sebuah cerita mengenai sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Kota Tua. Namanya akan kita samarkan supaya menjaga nama baiknya juga. Yang jelas kejadian ini adalah kejadian nyata yang pernah dialami oleh salah satu tamu yang akan kita hadirkan pada malam hari ini. Oke, kita perkenalkan dulu. Inilah Bung Edwin. Ya, Halo Bung Edwin. halo. Sorry tadi kita udah cuci tangan, udah desinfektan juga ya. Sudah. Jadi kita aman ya. Oke teman-teman, jadi ke Panic Room juga mengikuti protokol kesehatan. Kita tadi sudah membersihkan diri dengan cairan desinfektan, ditambah lagi ini di sini kita pakai cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Oke. Supaya aman, anjuran pemerintah. Juga ini ada detektor suhu. Oke, siap. Kita cek dulu ya. Cek dulu. 34 derajat sehat ya. Oke Bung Edwin, Ya, lu mengalami langsung kejadian ini ya? mengalami langsung. Lu mengalami kejadian ini waktu kira-kira tahun berapa? Kira-kira itu sekitar tahun 2008. Jadi Bung Edwin ini beliau adalah seorang kontraktor yang mengerjakan dari pembangunan hotel tersebut yang tadi gue maksud. Dan Bung Edwin ini salah satu asisten dari owner kontraktornya ya. Iya. Jadi kejadian yang akan disampaikan oleh Bung Edwin ini adalah kejadian nyata. Oke, selebihnya kita langsung aja Bung. Oke. Awalnya sih kita kan untuk renovasi ya, pembangunan untuk gedung lama. Itu sebelumnya hotel itu telah dipakai tahun dari 91 sampai 95, dan 95 ke 2007 itu sudah tidak terpakai karena kan gedung tua ya, sebuah hotel gedung tua. Dan kita lagi itu pas menang tender, kita ada tim, ada 4 orang. Oke, jadi tim Bung Edwin ini 4 orang. Menang tender untuk proyek renovasi gedung. Iya, untuk hotel tersebut, hotel barunya. Iya. Jadi ini sebenarnya hotel itu sebenarnya tadinya gedung lama. Mungkin lu pada enggak ya. Gedung lama direnovasi tapi dia berganti nama ya. Berarti nama hotel. Hotel ini berganti nama dan Bung Edwin ini sebagai kontraktor yang mengerjakan proyeknya renovasi, jadi pembaruan ya, karena itu gedung tua, dikhawatirkan kenapa-napa, dan Bung Edwin ini pengerjaannya langsung. Jadi gimana lanjutnya? Pas lagi itu pas hari Rabu kita 4 tim ini, karena kan kita menang tender, kita survei dulu. Tahun berapa tadi? Kita survei tahun kemarin 2008 ya, berarti Ya. ini proyek mulai 2008. Oke. Pas 2008 kita survei, ada 4 orang, kita jalan langsung ke tempat yang tujuannya kita survei ini. Gitu. Di situ cuman ada penjaganya, cuman ada security 2, housekeeping sama maintenance. Jadi itu sudah kosong, sudah dikosongkan dan tidak menerima penghuni ya? Sudah kosong dari tahun 95 sampai 2007. Oh, jadi dari tahun 95 sampai 2007 itu kosong. Baru Bung Edwin ini masuk 2008 renovasi. Iya. Oke. Pas kita masuk itu, kita langsung survei 4 orang teman saya, 1 orang security mendampingi, kita naik lift sampai lantai 9. Ya. Kita mengelilingi lantai per satu yang kita lihatin, renov. Pas di lantai 7 itu ada bunyi suara telepon di kamar.
Nah, waktu itu berarti nyampe lantai 7 tiba-tiba ada bunyi telepon. Iya, ada bunyi telepon. Sebenarnya itu gedung kosong kan? Gedung udah kosong. Tapi teleponnya aktif ya? Aktif. Teman saya juga sama ada atasan saya juga nanya, itu kan bunyi telepon. Coba kita lihat, kata atasan saya kan. Oh. Pas dilihat dibuka, mati teleponnya. Begitu disamperin mati. Mati. Pas dibuka kamarnya mati. Terus dicabut teleponnya, bunyilah sebelah lagi. Di kamar sebelah lagi ada Jadi bunyi lagi dari ruangan lain. ruang lain. Pas dibuka lagi mati. Akhirnya pas yang 2 kali yang dicabut itu baru bunyi semua teleponnya. Seluruh telepon di gedung tersebut. Enggak, di kamar 7. Di kamar lantai 7. Kamar di lantai 7. Iya. Itu bunyi semua. Bunyi semua. Akhirnya security yang telepon bawah ini, yang di atas sama kita, nggak tahu yang di bawah tuh sama maintenance-nya suruh cabutin semua telepon. Supaya nggak ada telepon lagi. Iya. Tapi kalau menurut gua nih, harusnya emang nggak normal. Kan itu gedung kosong. Iya, kosong. Terus telepon. Ya nggak mungkin lah kan, gedung kosong kok ada yang telepon. Semuanya lagi berbarengan ya itu ya. Makanya, itu sudah mau pas sore sih jam 4-an. Oh masih sore malah. Sore jam 4-an, tiba-tiba security yang sama kita itu bilang sama atasan saya sama semua kita teman kita, Pak, mending kita turun aja. Suasana udah nggak beres, kata gitu. Bahasa suasana udah nggak beres. Itu kata security. Iya, kita juga ya namanya kita udah menang tender, kita berpikir positif aja. Udah kita ikutin. Pas kita di lantai bawah, di lantai lobi, Ya. itu ada sebuah patung, ya patung perempuan atau patung noni Belanda lah. Jadi patung cewek. Ya, noni Belanda itu patung bersih, catnya warna putih. Sedangkan yang lain kan catnya putih, tapi kotor. Itu semenjak tahun 95 sampai 2007 kan harusnya kotor. Iya. Itu bersih. Teman saya yang lihat sendiri. Nggak dibersihin sama ininya Pak, tim cleaning service-nya atau apa? Enggak. Saya tanya kan, Pak ini nggak dibersihin. Maksudnya Pak ini dibersihin patung. Nggak pernah dibersihin Mas, cuman paling dicek-cek doang sama housekeeping gitu lah. Jadi di antara banyak patung nih misalnya di gedung tersebut hanya patung yang cewek Belanda ini. Iya, noni Belanda. Di Belanda ini dia terlihat baru gitu ya. Ya, terlihat baru kayak dicat baru gitu. Harusnya kotor juga ya. Harusnya kotor. Kita berpikir positif aja. Terus kita balik ke kantor. Kita untuk kita meetingin. Ada teman saya yang satu ini nggak melanjutkan proyeknya karena Gara-gara teror tadi awal-awal ini. iya, karena dia juga tipe takut sih sama Ini yang maksudnya temen Bung Edwin ini bosnya sendiri. bukan saya, teman satu nih. Maksudnya kita kan sistemnya kan ada 3, bosnya satu gitu. Ada satu yang tidak melanjutkan proyek itu. Tapi atasan saya, bos kita ini lanjut terus katanya, ya kan? Karena kan kita sudah menang tender, kita juga sudah oke sama ownernya, ya kan? Sudah ya udah lanjut, ya kan? Pas di hari udah pas minggu itu kan ada kita cek lagi nih, kita bertiga. Jadi seminggu dari kejadian yang tadi ya. Ya, pas minggu cek itu kita nyari istilah kata inilah yang orang-orang barang bekas, kita jualin barang-barang situ. Karena kan barang bekas kayak kayak tempat tidur, kayak lemari, Pokoknya peralatan-peralatan di dalam. ya peralatan itu kan udah lama, kita mau ganti baru. Oh, jadi proyeknya ini termasuk proyek pengadaan barang Ya, sama pembangunan renovasi gedung. ya. Kita lagi menang, lagi itu kita tawar ke ada seseorang lah yang buat jual barang bekas itu. Itu udah deal. Akhirnya 2 hari kita deal itu, dia ambil barang itu. Dan saya langsung sama teman saya berdua yang ngawal barang dia itu, dia ada 20 tim, 20 orang untuk ngangkut barang-barang. Iya. Santai aja. Kayaknya masih ada trauma ya. Masih teringat jelas ya. Iya. 20 orang itu pas kejadian itu kita ada yang kesurupan setiap harinya dia. Jadi 20 orang itu mereka mengambil barang-barang yang tadi udah di Yang kita itu udah kita jual barang-barang bekas yang itu dari timnya Bung Edwin sendiri atau dari yang pembelinya? dari pembelinya. Oh ya. Kalau dari pembelinya. Jadi setiap mengambil barang
kesurupan. Kadang-kadang dia lompat-lompat di tempat tidur gitu, kesurupan, teriak-teriak. Cowok tuh. Cowok. Pas itu kita skip dulu. Baru itu saya ngomong sama bos saya. Bos saya baru ngomong ke security-nya, Pak, ini ada apa gitu. Kalau begini terus pembangunan nggak akan kelar. Sedangkan kita kan ditargetin pembangunan kelar untuk 1 tahun, bilang gitu kan. Pas itu baru security yang lama yang jaga di situ, dia mengatakan ada sebuah ruangan atau lantai yang nggak pernah dia cek. Ruangannya? Ya, ada di lantai 5. Satu ruangan? Pokoknya di lantai 5 dia nggak pernah cek. Emang ada satu lantai atau satu ruangan? Satu lantai. Satu lantai itu nggak pernah dicek sama dia? Iya, sama housekeeping juga sama ini enggak. Karena kan dari dulunya ada info begitu dia Angker. Kita saya juga nggak tahu kan, kita Maksudnya banyak, yang paling banyak kejadian itu dari lantai 5 itu? Ya, karena di lantai 5 itu dulu diskotik, diskotik sama ya tempat Night club lah ya? Ya, night club lah, iya seperti itu. Akhirnya bos saya dan tim saya itu naik sama security itu, sama housekeeping. Kita naik ke lantai 5, kata atasan saya bos. Kita naik ke lantai 5, ada satu kamar yang ditriplekin sama digembok. Ditriplekin? Emang nggak ada pintu ya? Ada pintu tapi ditriplekin lagi, Tambahin lagi. Itu bos saya bilang, Pak ini tolong dibongkar. Akhirnya dibongkar lah sama security sama housekeeping. Pas dibongkar situ di ruang itu kita buka, itu ruangan udah anyep, ternyata udah berdebu juga, udah bau darah, bau Amis, amis, bener. Pas kita buka itu ternyata ada pala kambing 3. Kepala kambing? Tuh, Jadi tahu lah. kalau menurut gua nih, itu kamar kosong kan? Kamar kosong udah lama, tapi ada pala kambing di dalamnya. Dan ditutup, malah itu pala kambing masih segar kita lihat juga. Menurut lo apa? Maksudnya kalau menurut gua sih secara pribadi nih, seharusnya yang seperti itu ada kaitannya sama pesugihan atau apa ya? Mungkin itu tumbal atau gimana? Mungkin itu dari hotel yang dulu untuk menarik daya tarik orang biar nginep di situ atau Benar, gue setuju kalau yang itu. Akhirnya pas atasan saya bilang itu dibuang aja mendingan Pak, besok saya nggak mau lihat. Akhirnya buang lah sama tim housekeeping itu. Ada tiga pala kambing masih seger-seger. Harusnya kan udah lama kan, baru dong seger. Sedangkan itu security nggak pernah ngaku dia. Nggak ngaku atau nggak tahu lah. Misalnya dia naik ke lantai 5 nggak pernah ke lantai 5, housekeeping juga nggak pernah bersihin. Tapi ada tangkai kepala baru masih darahnya masih seger saya lihat kan. Pas itu dibuang sama tim housekeeping, dibuang. Habis setelah dibuang sudah dibersihkan, akhirnya tim yang untuk game yang lalang itu, yang barang-barang itu ambil lagi. Udah setelah itu udah nggak ada kejadian, ngambil lagi. Setelah 2 hari atau 3 hari kejadian, saya dapat telepon dari security dekat rumah housekeeping itu, ternyata housekeeping itu meninggal. Si housekeeping yang bantuin lo bersihin kepala itu? Ya, meninggal. Kita juga nggak tahu. Kata istrinya, saya dapat info dari security, dia di kamar mandi jatuh, nggak ketolong. Aneh ya. Menurut lo apa ada hubungannya sama kejadian itu? Kalau kita sih, kalau gituin kita ya, kalau kita berpikiran negatif pasti ya ada hubungannya. Tapi kita kan namanya proyek itu harus tetap jalan, kita berpikir positif aja. Mungkin kita kan namanya umur lah ya. Gua ngerti sih kalau ini, karena lo kan profesional, seorang kontraktor. Biasanya emang hal-hal yang gaib-gaib itu ya jangan jadi patokan kerja lo kan. Iya. Ya tapi menurut gua juga aneh, tiba-tiba housekeepingnya meninggal. Iya. Security-nya yang bantuin bye-bye aja. Yang buang itu kan, yang buang kepala kambing itu housekeeping. Dia aja sendiri. Iya, katanya buangnya ke laut. Ke laut.
Wih, jadi buat gambaran gue ya, ini hotel dengan laut sebenarnya nggak begitu jauh ya. Nggak begitu jauh. Karena di Kota Tua itu, kawasan Kota Tua, di sananya ada namanya pelelangan ikan Sunda Kelapa. Nah, di situ ada laut. Mungkin di situ. Mungkin. Habis itu kan setelah sudah di barang udah diambil semua, barulah tim kita besok pas minggu lagi datanglah para pekerja Dari tim lo, dari tim kita, para proyek tim kerja. Oh. Di situ barulah pembangunan bedeng untuk tempat tinggal dia para pekerja, dan saya dibagi sama tim saya itu ada sebuah ruangan di lobi, ya kan. Jadi lo bikin tempat pada nginep ini di lobi. Enggak, kalau untuk para pekerja di bedeng di luar. Nah, lo yang lo pakai di lobi ini tadi? Hanya untuk ruangan sementara, karena kan ruangan Jadi lo ambil satu ruangan di lobi buat tim lo nya nih, ya arsitek atau decoration interior gitu ya. Oke. setelah itu baru pembangunan. Pas kejadian malam teman saya si Ijul, temennya Ijul namanya, Iya. sama Ari. Dia, mereka ini asistennya. Ya asisten. Ya satu tim lah sama kita. Gitu. Teman saya si Ari ini dia izin pamit sama saya nih. Itu sama Ijo juga. Gue balik dulu nih bro, dia bilang. Gue nggak balik malam-malam, gue balik jam 7 lah. Sedangkan saya sama Ijo itu pulang jam 11. Oh, nggak nginep ya? Nangin jam 11 kejar ini target untuk pembangunan yang harus dikelar gitu, biar agak cepat. Dia pulang tiba-tiba, saya di ruangan sama teman saya si Jul, ada yang ngetok. Teman saya si Jul buka, nggak ada kunci gitu kan. Kirain saya sama Ijul itu orang proyek, kalau Iya. kan ternyata bukan. Pas dibuka itu ternyata si Ari nganterin teh. Iya, nganterin teh manis, minuman teh. Ya. Nganterin 2 ke saya, nganterin 2, tapi dia dengan tampang nunduk pucet, nggak ngomong apa-apa. Oh, bentar. Si Ari ini kan tadi udah izin balik ya? Iya, Tapi tiba-tiba jadi nganterin air. iya, makanya kita juga, nih lu katanya mau balik, kata teman saya ngomong gitu, dia diam aja. Ya oke kan. Pas Ari keluar nutup pintu, kita sama-sama ngeliat mata nih, saya sama Ijo ini. Akhirnya kita inisiatif telepon si Ijo. Berarti si Ari yang pas lu tanya, jadi jawab nggak? Pas saya telepon diangkat. Halo bro, gue telepon nyari nih bro, lu kata mau balik cepet jam 7. Kok masih di kantor ya, kata gue gini kan. Dia bilang apaan sih, gue dari rumah tadi dari jam 9. Nah dari situ gue tuh sama si Ijo tuh akhirnya saling menatap lah. Siapa tuh yang ya minum ya? itu. Tapi lu sempet ngobrol nggak sama yang si Ari versi yang nganterin minum ini? Ditegur sama si Ijo, katanya lu mau balik, tapi diem aja. Diem, tampang pucat. Pas ditelepon udah di rumah dari jam 9 dia bilang. Kita saling melihat, menatap. Ini kejadian jam berapa nih kira-kira? Ingat nggak lo? Waktu si Ari? Setengah 10-an lah. Setengah 10-an. Saya menatap, kita langsung tutup laptop, langsung tiba-tiba pulang aja langsung dah. Kunci pintu. Mengamankan diri. Kunci pintu, langsung balik kan? Langsung balik, Ya. berdua kita masih juga. Pas balik, besokannya Balik lagi. si Jul ini dia minta cuti seminggu. Si Ijul, oh tadi si Ari ini Ijul. Ya, si Jul teman saya yang tadi Yang satu berdua ini ya. dia cuti seminggu, alasannya nggak enak badan. Padahal dia takut. Dia takut dia dan diizinin nggak? Udah diizinin lah sama. Yang penting dah buat nggak ada inilah gambar lah di rumah gitu kan. Oh dia arsiteknya. Sirekan gitu. Lalu ada kejadian apa lagi? Kejadian pas selang ya 3 hari atau 4 hari selang itu kan, karena kan kita pas makan siang, kita proyek udah keluar pada makan siang, kita keluar, kita mau makan siang, kita di security itu ada mobil
mobil sebuah minuman. Mobil sebuah minus ya? Mobil yang nganter minuman soda. Oh, mobil yang buat ngantri minum soda, berarti mobil truk dong? Ya, mobil truk ya. Itu ada 4 truk. Apa ya? Ditanya sama security, itu masih ada saya juga kan, Pak mau ngapain? Pak mau nganter ini pesanan minuman dari hotel ini katanya. Hotel nggak ada yang mesen, nggak ada gitu kata security. Ini Pak katanya dari tim untuk di mana? Tim restorannya. Sedangkan nggak ada aktivitas dalam Itu gedung kosong kan? gedung kosong. Dengan ini pas security-nya bilang ini lagi direnovasi Pak, tidak ada yang mesen minuman ini. Saya telepon dari kantor katanya suruh anterin ke hotel ini katanya. Waduh. Berarti 4 truk itu lu terima atau gimana jadi? Ya enggak lah, kita balikin lagi karena kan nggak ada. Iya, nggak apa-apa ya. Ya karena kan dia cuma mesen doang, untuk biayanya kan belum kan. Wah, itu rese juga ya penunggu guide, masa dia mesen minuman sebanyak itu. Makanya kan dia pikir tuh untuk orang proyek kerja kita, padahal kita nggak mesen lah. Dia bilang untuk kerja orang proyek, saya nggak mesen Pak gitu. Teman-teman saya juga nggak mesen, kalau mesen pasti info ke saya, ke teman saya, untuk atasan saya bilang gitu. Iya, berarti masih ada kegiatan di alam lain sono. Bagian kitchennya itu kayaknya masih masak-masak. Nggak bisa. Terus akhirnya ditolak. Udah terus Masa dari ditolak ya udahlah, mau ditolak. lu pasti mikir ini siapa nih? Ya makanya masih gini mikir. Temen saya tuh yang namanya Arif, dia rasa punya ketakutan lagi, bilang mau apa Ri, mau cuti lagi, saya bilang gitu. Masih hijau bilang. Ya ayolah, mau sama begini mau takut, saya bilang gitu kan. Ya dia berani dia akhirnya berani lah. Tahu lah kalau dia si Arif ini cuti, saya sendiri kerja. Iya. Mau nggak mau itu bisa matiin diri ya. terus berarti si Ari nggak cuti? Ya Ari masih dia kerja sama kita berdua ini, pas ada kejadian lagi itu malam, pas kejadian malam itu ada si Ari ini isengnya dia naruh sebuah handphone di tempat masak, Di kitchennya masak, dia masak, taruh handphone itu direkam kan. Oh, dia rekam. Dia ditinggal. Malam atau siang? Dia naruhnya sore. Ya. Baca di sore, dia taruh situ. Dia bingung nih. Nah, ini ada aktivitas lain nih. Penasaran lah dia, penasaran lah ini ada apa sebenarnya gitu ya. Nah, begitu pas dia ngobrol sama saya, besok kan baru ngobrol, kemarin kan naruh handphone di sini kita ambil. Pas itu kejadian itu namanya ada lama. Lu cek tuh handphone yang tadi? Dicek ada, aktivitasnya itu ada orang masak, ada orang lalang. Nampak di video? Iya nampak di video. Nyata maksudnya ada orang Ya, masak, nyata. bukan suara-suara doang gitu ya? Nyata di video itu dia bilang. Gila sih. Pas ini dia merinding tuh handphone, waduh. Pastinya ada yang orang yang hantu itu ngeliatin kamera dia aja gitu. Oh, jadi ada satu sosok yang di video ini tuh tahu nih kalau Iya. lagi direkam ya? Ngeliatin, merinding. Ngeliatin aja. Gue juga ngebayangin serem banget nih. Kayaknya banyak banget gitu rentetan. Ya karena kan sudah lama kali hotel kali ya. Wah, pas ini dia saking takutannya, kita tinggal lah handphone itu di ruang kerja kita. Karena udah sebelum makan siang kita tinggal. Kita pakai itu, handphone itu udah nggak ada, hilang. Dari yang habis ngeliat rekaman itu, Iya. handphone temen lu itu tiba-tiba hilang. Hilang semua, hilang. Kita lihat dari CCTV. Hilang dari videonya apa HP-nya? Handphone hilang semua. Handphonenya hilang. Ya, dari kita lihat CCTV tidak ada yang masuk ke ruangan. Ini hilang aja. Gitu aja. Hilang aja. Itu di dalam ruangan yang lu tadi pada ngumpul kan? Yang Iya, lobby itu. Iya. Hilang aja. Terus selang Berarti nggak ada bukti otentik nih ya video-videonya ya? Karena HP-nya hilang. iya hilang. Kita pas ngeliat itu cuma berdua doang sih memang. Kita berdua ini. Maksudnya sampai hari ini lu nggak punya bukti otentik yang menunjukkan video-videonya itu nggak ada ya? HP-nya hilang. Ada hilang itu pas dia taruh, udah saya takutannya di ruangan. Pas makan siang, hilang. Taruh handphone udah. Kita makan siang dulu sebenarnya gitu kan. Pas kita balik handphone itu udah nggak ada. Saya bilang tinggalan kali. Ini kan udah sendiri taruh di ruangan.
Iya sih bang, pas CCTV, itu ada satu bayangan, set langsung ini, Oh, terekam ya? ya hilang. Kan. Pas setelah 2 harinya nih, yang paling kasihannya nih 2 hari ada satu keluarga dari Bandung. Satu keluarga dari Bandung ke hotel itu. Ya, satu keluarga Bandung. Waktu itu udah jam 3 jam 4-an lah. Jam 3 jam 4 apa? Sore. Sore. Jam 3 jam 4-an saya keluar. Saya ngobrol sama security, datanglah sebuah mobil satu keluarga. Ya, samperin lah sama security. Katanya di sini nanti ada pernikahan temannya dia. Kata si keluarga yang tadi Yang di Bandung. Oh, jadi mereka ini datang untuk menghadiri resepsi pernikahan. Ya, resepsi pernikahan temennya. Di gedung kosong itu. Ya, gedung yang kita renovasi. Dia bilang, Kok bisa? dia dapat telepon dari temennya katanya. Telepon lagi-lagi telepon ya? Ya, dapat telepon dari temennya. Dia bilang suruh datang ke hotel yang kita renovasi ini. Nanti resepsinya jam 7-an. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Kita datang lah dari Bandung. Kosong aja kan? Dia nggak percaya kan. Akhirnya dibuka sama security kita, dibuka lobbynya, tunjukin itu lagi renovasi semua. Dia balik lagi ke depan ke pagar pos security. Bingung dong ya. Dia bingung. Padahal saya dapat telepon Pak dari teman saya nggak pernah ketemu teman saya 10 tahun. Oh, Sekalinya ketemu dia telepon. Tiba-tiba nikah di hotel tersebut. Iya, di hotel tersebut. Ya, dia nggak investigasi, maksudnya cek lagi tuh ke temennya itu. Ya namanya dia lagi mungkin dia dapat telepon dari temennya yang 10 tahun itu mungkin udah seneng, langsung datang aja nggak cek mungkin dia. Oh, sadis ini, sadis. Ini hantu atau nunggu gedung itu kayaknya doyan banget gitu ngerjain orang ya. Sampai itu kan telepon, Ya. kok bisa sampai ke situ gitu loh arahnya gitu. Kita nggak tahu. Pas itu saya bilang, Pak coba telepon lagi temennya. Akhirnya nomor yang tujuh tidak terdaftar. Teleponnya telepon rumah atau handphone? Telepon handphone. Handphone. Iya, tidak terdaftar. Akhirnya dia telepon temennya yang ada di Jakarta. Memastikan ulang. Ternyata temennya yang dia telepon itu meninggal udah 10 tahun yang lalu. Yang mau nikah ini? Iya. Yang mau nikah ini udah meninggal? Wah, iya sih. Meninggalnya di hotel tersebut. Yang meninggalnya di hotel tersebut? Iya. Karena OD dulu overdosis. Gitu. Wah, ini benar-benar sih. Gedung ini kayaknya angker banget nih. Gue gak bisa ngomong lagi dah, ini kayaknya udah terlalu parah sih. Ya mungkin di pikiran kalian kalau orang mati terus awalnya penasaran, dia lihat dari cara matinya, meninggalnya seperti apa, kalau dia matinya bunuh diri atau segala macam, dia bakalan ngentangin semua. Kalau menurut gua, dan ini mungkin lu bisa lo cek atau lu pastikan ke orang-orang yang mungkin lu yakinin dan percayain, nggak ada tuh yang namanya arwah gentayangan ya. Jadi kalau menurut gua ini emang penghuninya jin di gedung ini emang nakal. Dia menyerupai sosok-sosok yang pernah kejadian di hotel tersebut. Dia ganggu, dia hantuin, seolah membuat efek yang orang berpikiran jadi, oh ini jadi setan meninggal gitu ya. Kalau menurut gua sih itu sih. Jadi ada lagi nggak kejadian lagi selain itu? Setelah itu maksudnya? Nah itu kita udah pembangunan seperti biasa, pembangunan. Kita udah malam lagi itu kita sampai lembur sama temen kita berdua sama si Ari. Kita lembur sampai jam 12 malam. Ada satu mobil yang menuju ke tempat proyek kita ini datang. Itu ternyata cewek malam, kubu malam lah. Mau ke Malang? Iya, datang lah. Ngapain ya? Ada 4 cewek turun dari mobil. Kita kaget. Terus ada security tanya, mau ada apa mbak? Kita dapat pesanan dari hotel ini suruh datang sini jam segini. Akhirnya security itu ngeliat kita kan, ngeliat saya, ngeliat teman saya, Pak pesen.
enggak, saya nggak mesen, saya bilang itu. Kulit proyeknya. Nggak mesen, kalau mesen mau di mana, di semen, saya bilang gitu. Kan sedangkan lagi renovasi kan tempat kan Iya, pada kotor lah. Enggak, saya dapat telepon dari hotel ini suruh datang sini ya deh. Di ruangannya disebutin ya? Suruh datang ke kamar lantai 5. Jangan-jangan yang tadi ada kepalanya? Di situ ada kamar, ada klub malam. Oh iya, yang tadi lo bilang Ya. itu kan memang area klub malamnya ya? Itu suruh ke lantai 5 untuk kayak ke klub malam atau kamar lah, itu juga nggak tahu. Saya bilang nggak ada mbak, sini nggak ada yang mesen, orang lagi renovasi kata teman saya gitu kan. Dia dia cek buka, wah tadi siapa ini apa nih? Dia pikir, wah masih saya dikejar setan sih. Kadang-kadang saya juga lucu, setan. Omel lo sampai cewek malam aja dia kerjain juga, gila. Jadi lu nggak sekalian aja tuh tempat ya, kalau udah terlanjur nyampe. Enggak. Kita berpikiran ya, kita kuat-kuatin lain namanya kerja di situ kan. Enggak sih, cewek itu maksud gua kan udah 4 nih datang. Kan udah terlanjur nih datang nih. Ordernya fiktif nih ya, ordernya fiktif, nggak lu terusin aja tuh. Ya terus. Kira kita pembangunan sudah mau hampir selesai. Sebentar. Secara rentetan kejadian itu yang begitu mengerikan ya, begitu membuat lo takut lo seharusnya tetap membuat lo bertahan di sini. Tetap bertahan. Setiap harinya lo tetap di gedung itu ya. Pasti bertahan. Aktivitas kerja lo nggak cuti atau gimana gitu? Kalau untuk cuti sih enggak, karena kan tim saya juga yang cuti karena takutnya kan kita kan kerja Jadi juga proyek sih nyali lo gua akuin. sampai selesai ya kan. Nyali lo terlalu besar. Sakit. Ya oke. Terus. Jadi pembangunan udah mau selesai. Ya, pembangunan selesai itu ada satu pekerja kita nih kesurupan. Apa nih dia? Kulit proyeknya. Kulit proyeknya kesurupan, dia lagi benerin lift, kesurupan. Wah, sebuah teriak-teriak tuh dari para pekerja kita turun ke bawah, kirain saya tuh gempa. Kata, ada apa nih, ada kesurupan pak? Kita ke atas sama teman saya berdua. Kesurupan, dia pakai bahasa Belanda, kita nggak ngerti. Tiba-tiba dia pakai bahasa Belanda tadi. Portugis, kita nggak ngerti. Ganti lagi. Akhirnya pakai bahasa Sunda. Itu ada pekerja kita Kesurupan itu. yang tahu bahasa Yang Sunda. ngerti. Ya, Yang ngerti bahasa Sunda. bahasa Sunda ngerti, intinya dia minta tumbal. Minta tumpah. Iya. Apa tuh? Wah, tahu tuh kita tumbal itu, pikir. Akhirnya kita manggil seorang ulama lah sekitar situ. Iya. Dan minta untuk Bantuin bantu lah netral atau dipagerin untuk tim pekerja kita. Kira ya udah, katanya udah aman pak, gitu aman. Yang itu udah sembuh, yang kesurupan. Kesurupan itu yang kesurupan bilang bahasa Sunda, tiba-tiba pingsan. Oh ya. Sebelum si Kiai datang. Belum kayak datang, baru teman kita si hari ini inisiatif ngomong ke saya, terus kita ngomong berdua ke atasan saya, kita manggil ulama orang pintar supaya yang pegagilan itu kerja kita kan, karena kan sudah ada tanda kita ada pindah tumbang. Itu sih yang bikin gue penasaran. Jadi lu selama ini baru kepikiran manggil ulama itu ya? Baru kepikiran setelah sekian lama itu ya? Iya, karena kita berpikir ya namanya kita di situ dia udah tempat tinggal lama, ya pasti kita kasarnya dia nggak seneng lah. Tapi kan kalau udah minta tumbal gitu kan udah mengancam kita, mengancam para pekerja kita kan gitu. Jadi yang gara-gara dia bilang tumbal itu baru lo sadar manggil ulama untuk ya sebenarnya nawang lo lah ya. Iya. Akhirnya setelah manggil ulama sebenarnya itu sudah aman lah, tidak ada kejadian. Udah tinggal finishing, tinggal finishing. Ada teman saya nih Ari, udah mau finishing Ari, dia jalan. Ada lantai 3 itu dia kalau menang di atas lantai 3. Lantai 3. Ya. Lampu sudah nyala semua tuh kan. Dia naik ke lantai 3 sama security cek. Di situ dia ngeliat noni bawa sepeda Di dalam hotel. di dalam hotel. Lantai 3 itu? Ya, dekat kolam renang.
ya yang lagi itu dia turun ke bawah sama security, besoknya dia mau masuk. Siapa yang tadi ngeliat itu? Si Ari temen. Si Ari tadi. Iya. Nggak masuk karena tinggal finishing tinggal sendiri, ya udahlah saya sendiri nggak apa-apa lah, sendiri kan katanya udah sendiri tinggal finishing tinggal. Si Ari nggak masuk. Dan dia nggak cerita kalau abis ngeliat itu. nggak cerita, dia bilang dia capek katanya. Dia baru cerita setelah ya gua tanya udah seminggu dia nggak masuk juga nih. Baru dia jujur kalau dia nggak di Belanda. Iya, dia ngeliat nami. Kalau di Belanda itu berarti dia bule ya? Bule. Rambutnya pirang ya? Ya pasti emang lu pasti ngarahnya ke arah Belanda ya, padahal orang bule kan nggak mesti Belanda, tapi Ya namanya itu kan bekas gedung Belanda itu itu. Batavia itu emang dulu jadi pusat pemerintahan kolonial Belanda ya, jadi mungkin saat ada penampakan wanita atau pria bule ya pasti larinya ke Belanda. Iya. Pikirannya. Oke. Pas sudah finishing semua udah kelar, di situ ada satu lukisan Nuni Belanda. Lukisan siapa itu? Lukisan Nuni Belanda. Ya, udah lama di situ. Udah lama di situ. Akhirnya saya minta tolong owner itu minta tolong diganti. Yang owner yang punya gedung. Ya diganti. Sama lukisannya pemandangan lah dia. Iya. Diganti. Akhirnya ganti lah, sama tim kita diganti, sama orang kita diganti. Tinggal finishing, sudah semua finishing kelar. Ada satu yang instalasi listrik masih kurang. Akhirnya kita telepon vendor. Instalasi apa yang kurang? Instalasi yang di listrik yang di dak yang Coba rooftop di rooftopnya. Iya. Tidak, kita telepon vendor karena tim kerja kita udah kelar semua nih. Tinggal sudah rapi semua. Terus saya kan udah tidur, teman saya baru tuh si Ijul datang sama si Ari datang, saya kan libur duluan. Itu mau malam takbiran Idul Adha. Ya. Kata teman saya ini pekerja nggak ada yang nggak boleh ada yang lembur. Jam 3 jam 4 harus pada pulang. Ya kan? Tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya dari security juga. Akhirnya yang para pekerja yang setelah selesai itu meninggal. Pekerja yang apa? Instalasi listrik yang di dak. Yang dari vendor lain ini? Vendor lain di rooftop nih. Meninggalnya apa? Setrum dia. Ngetrum, karena kan kerja Itu malam takbir ya meninggal? Iya, malam takbir. Yang itu kita nggak tahu sih itu nyatanya dia emang kecerobohan dia atau diganggu-ganggu sama Iya, nggak tahu ya. Karena kan kata teman kita ini katanya harus ada ketiga kerja harus ada yang kawal 3 orang maksudnya. Oh iya. Listrik itu kan nggak boleh sendiri harus. Tapi dia ngerjain sendiri ya? Dia ngerjain sendiri, kecolongan sama tim yang lu tadi pada suruh balik. Bukan, sama tim yang si vendor ini. Ya. Yang lain udah pada balik? Yang lain udah balik. Tinggal dia sendiri? Tinggal sendiri. Kata temennya, udah balik kali Pak. Kalau udah balik KTP-nya kan diambil. Oh iya. Ya kan kalau mereka kan KTP tinggal. Jadi temennya ini duluan pulang. Karena pikir si yang meninggal ini udah pulang. Iya, Padahal belum. Sedangkan identitas KTP yang di security. Dan ternyata dia ditemukan meninggal di setrum. Kalau alam. Iya. Nah, jadi yang itu ya udahlah kita Berarti sejauh ini korban yang meninggal itu udah berapa tuh? Tadi yang pertama kan dari housekeeping ya? Housekeeping meninggal satu. Terus ini satu lagi yang vendor lain. Ya. Dari tim lu nya sendiri ada yang dari tim juga? Kita nggak ada. Tim inti lu nih? Tim proyeknya nggak ada. Nah, jadi justru korbannya dari yang lain di luar lu ya? Paling diganggu aja sih kalau untuk ini pastilah diganggu dia lah. Baca kita udah selesai, udah tinggal pembukaan opening si hotel baru. Pas hotel baru saya melihat di lobi ini yang lukisan itu yang udah dibuang, yang cewek itu tadi yang Nuni Belanda itu ada di situ lagi. Siapa yang masang? Gak ada yang masang. Gak ada yang masang. Dia ada di situ sendiri. Dia di tempat awalnya atau pindah tempat? Tempat di situ. Yang tadi lo ganti gambar pemandangan? Iya. Berarti lukisanmu yang beneran kemana tuh? Gak tahu. Gila sih. Udah belajar situ. Sudah kan ada lama pekerja baru kan. Saya dapat gratis setahun untuk nginep di hotel itu, saya nggak ambil. Siapa yang mau ya? Udah puas.
ngalamin kejadian mistis di situ, lu suruh nginep gratis juga, gue juga mau lah. Gila ya. Udah jadi itu udahlah. Saya kalau punya saudara atau apa sih emang jangan juga. Ya. Jadi ini hotel, sebelumnya memang hotel, sama hotel yang awal itu hotel tua kan. Ya, namanya adalah namanya. Terus dia direnov sama Bung Edwin ini sebagai kontraktornya, jadi sebuah hotel baru lagi dengan nama yang baru ya. Baru. Nah, lu nggak perlu tahu lah namanya siapa. Yang jelas nih hotel ada di daerah Kota Tua gitu aja ya. Ya. Batavia. Kalau dulu namanya Batavia. Ya. Ada lagi nggak kejadian itu setelah opening kan berarti udah kelar dong. Udah kelar semua. Udah alhamdulillah udah gitu aja sih. Nah, itu udah suatu pengalaman yang berat lah buat lu. Wah, berapa lama lu ngerjain proyek itu? Setahun lah. Setahun ya. Setahun. Jadi dia Cuman nggak hancurin semua sih, karena kan depan itu kan harus sesuai dengan cagar alam di Jakarta. Iya, Ya kita cuma di dalam aja sih. benar. Jadi nggak boleh mengganggu yang lain lah. Ya. Jadi lu selama setahun itu full sesuai deadline ya. Deadline lu kan tadi rencananya kelar harus setahun. Setahun, kan. Beres lah ya. Walaupun harus memakan korban ternyata beres juga. Ya harus beres. Mau ada kejadian apa kita harus kerjain gitu kan, beresin gitu. Sampai sekarang lu suka cek-cek nggak tuh hotel lagi? Hah? Pernah nggak lu cek-cek penasaran? Gue pernah ngelawatin aja sih, gue pernah ngelawatin. Kadang Di pikiran lu, di mana dia itu aja sih. ini akan rasa trauma ya buat lu nggak? Semua rentetan kejadian itu. Kalau lu sih ngerasa trauma sih, pasti ada yang kita yang merasa bersalah. Asal Rasa bersalah tuh? dari karena buka kamar itu dari yang kambing itu kan housekeeping meninggal, kita juga nggak tahu, maksudnya kan kita berpikir ada kesalahan di sini, kita berpikir gitu juga sih. Iya. Tapi kita berpikir yang positif lah, mungkin Menurut gue sih lu jangan mau menghakimi diri sendiri lah. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal kayak gitu kan? Kan lu kerja situ wajar aja, nggak ada yang lu langgar kan? enggak sih. Cuma kejadian yang ternyata seperti itu ya kalau walau kita kan nggak tahu gitu kan, meninggalnya kenapa atau secara normal kah, terus akhirnya ada gangguan gaib kan nggak tahu juga lo pastinya. Yang jelas lo berusaha untuk melakukan pekerjaan lo semaksimal mungkin kan. Ya benar. Jadi udah kelar ya ceritanya. Sudah kelar itu aja udah, alhamdulillah lah. Jadi buat lo semua yang mungkin punya cerita misteri juga seperti Bung Edwin ini, bisa share cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti lo bisa inbox atau hubungi tim kita, nanti kita akan hubungi kalian. Kita munculkan cerita kalian di cermis kita, cerita mistis. Dan ini episode awal kita, ceritanya sudah cukup sangat mengerikan malah menurut gue ya. Ini nyata terjadi di daerah Jakarta, Kota Tua. Untuk namanya ya kita rahasiakan aja untuk nama baik hotel tersebut. Jadi terima kasih nih Bung Edwin atas ceritanya. Terima kasih. Minum dulu kayaknya nih. Oke, kita tenang ya kan lu. Aduh. Oke, sekian segmen cermis malam ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih baru lagi dan pastinya tetap mengerikan, yang pasti bisa meneror lo semua. Tetap ikutin kita di Panic Room. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kita. Juga tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin kita akan jawab. Oke, selamat malam semuanya dan terima kasih sudah menonton. Jadi Bung, Siap, terima kasih. oke.